Oke, terakhir kita akan coba untuk mengaktifkan fitur delete di sini. Jadi pada saat kita klik delete, maka akan menghapus data yang kita pilih dan tentu saja yang di dalam database juga akan hilang dan pada saat klik delete kita redirect lagi ke produk. Kira-kira seperti itu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mungkin di bagian destroy. Di sini returnnya kita ubah langsung dengan menggunakan redirect ke dalam produk. Jadi pada saat berhasil menghapus data yang kita pilih, maka ya kita akan kembali ke halaman di index atau menampilkan tabelnya. Oke, seperti ini saja. Dan karena di dalam file web.php kita menggunakan method delete, maka pada link di sini itu nggak bisa sih kayak langsung diarahkan ke dalam apa ya, misalkan produk kayak gini terus ID-nya kan, ID produk ID gini terus delete kan nggak bisa, nanti dia apa ya, nggak nemu sih rootnya bakal di mana. Nah caranya gimana supaya kita bisa memanfaatkan si method delete-nya itu. Jadi ini agak tricky sih, kita akan memanfaatkan JavaScript dan kita akan menggunakan suatu form yang nggak muncul formnya, jadi displaynya akan none. Oke, jadi seperti ini. Kita akan buat form. Contohlah ID-nya itu adalah delete form dengan ID-nya dari si produk ID gitu. Karena kalau ID kan nggak boleh sama gitu atau sifatnya unik. Oke, harusnya seperti ini. Nah sekarang sama seperti yang ada di dalam Thunder Client ya, actionnya masih kita arahkan ke dalam URL ini sih, URL yang di atas ini. Jadi URL-nya akan kita pindahkan ke sini, yang di atas cuman pagar saja, atau kalau misalkan mau root yang sama juga nggak apa-apa sih, nanti juga nggak bakal ngefek gitu. Kemudian jangan lupa di sininya kita akan berikan method delete dan jangan lupa CSRF-nya gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Oh ya, display-nya juga ya. Jadi kita akan berikan style display display isinya adalah none. Jadi nggak bakal dimunculkan. Nah, sekarang gimana pada saat kita klik bagian link delete itu akan men-trigger atau mengeksekusi form untuk menghapus data sesuai dengan ID-nya, dan di sini juga kita menambahkan identifier dengan nama delete form, kemudian ID-nya akan menyesuaikan gitu ya. Nah, itu caranya seperti apa sih? Nah, jadi kita akan memanfaatkan event on click di sini. Jadi kita akan menambahkan sedikit apa ya, JavaScript gitu ya. Oke, supaya nggak bingung, mungkin kita berikan baris baru gini. Oke, dan di sini akan banyak atribut. Oke, atributnya akan panjang, jadi kita akan buat seperti ini. Di sini kita akan berikan on click. Yang pertama adalah kita tambahkan event prevent default. Jadi kita akan nonaktifkan fitur linknya. Kemudian di sini kita akan cari suatu elemen dokumen dengan get element by ID, dan yang akan kita cari adalah ID yang sesuai dengan produk ID-nya. Oke, jadi kita berikan apa ya, stringnya seperti ini ya. Oke. Nah, akan panjang banget, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman paham ya maksudnya gimana. Jadi di dalam onClick ini akan menjalankan dua JavaScript. Yang pertama, kita disable pada saat klik link ini tidak berpindah ke halaman manapun terlebih dahulu, tapi diganti dengan mengeksekusi suatu form dengan ID yang kita pilih. Makanya isi ID-nya itu harus sama seperti ini. Dan di sini kita tambahkan submit. Oke, kira-kira seperti ini yang ditambahkan. Cukup panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi intinya
link delete ini akan mengeksekusi suatu form, dan form ini akan unik sesuai ID produk ID-nya. Kita coba save dan buka di dalam file index. Coba kita inspect elemen ya. Harusnya di bagian tombol-tombol delete. Kita coba klik di sini. Nah, di bagian delete, di bagian action, bisa teman-teman lihat tuh. Di sini ada form dengan ID-nya juga ya, delete form ID 4 sesuai dengan ID-nya gitu ya. Kalau misalnya kita pilih bagian ini juga harusnya 1 gitu. Nah, bisa teman-teman lihat gitu. Nah, coba sekarang kita hapus bagian red velvet ya. Yang satu ini kita coba klik delete. Oke, ini get method is not support buat delete. Oke, di sini kita kekurangan metode ya. Harusnya di sini kita tambahkan juga metodenya. Oke, mungkin kita tambahkan di sini. Metodenya adalah post dan delete-nya sudah diwakili di sini. Oke, kita coba kembali lagi. Kita refresh. Kita klik delete. Oke, ID satunya hilang. Bisa teman-teman perhatikan. Coba kita hilangkan ID 3. Oke, sudah hilang. ID 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi fungsi delete-nya sudah berhasil dan tidak akan pergi kemana-mana gitu ya. Sesuai dengan ID yang kita pilih. Oke, jadi kita sudah mencontohkan ya, menambahkan data, mengubah dan menghapus data menggunakan view atau dari view. Kemudian kita juga sudah berhasil menampilkan data di dalam tabel dengan menggunakan pagination, jadi nggak semuanya ditampilkan. Dan mungkin supaya tampilannya lebih rapi, kayaknya ini ada error atau nggak sesuai aja kelasnya. Supaya di tengah-tengah ini mungkin teman-teman bisa cabut lagi, supaya tampilannya agak rapi gitu harusnya. Nah, ini kan lebih bagus tuh. Memang nggak di tengah-tengah, tinggal ditambahin height-nya aja supaya lebih ke bawah. Jadi ini kan lebih rapi aja. Si resultnya ada di kiri, pagination-nya ada di kanan, create-nya ada di sini, jadi tampilannya lebih oke gitu. Oke, dan sampai jumpa di pembahasan lainnya.